saya Ariel Sapa Sembiring, NPM 208150010. Fakultas Teknik Industri, Universitas Medan Area. Pada saat ini saya sedang membuat tugas fisika dasar, itu tentang membahas materinya sebagai berikut. Pertama-tama kita akan membahas tentang besaran dan sistem satuan. Setelah kita ketahui, fisika ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di dalam. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antara materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka kuantitatif. Contoh, panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya atau besarannya, ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. Yang kita ketahui 10 itu adalah nilai dan kilometer adalah satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter kilometer adalah satuan panjang. Detik, menit, jam adalah satuan waktu. Gram, kilogram adalah satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam, yaitu sistem metrik dan sistem non-metrik. Sistem metrik adalah meter, kilogram, sekon, dan sentimeter, gram, sekon. Dan non-metrik adalah sistem Briggs. Sistem internasional atau SI. Sistem satuan maksimal yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini di dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok dalam sistem internasional yang kita ketahui adalah panjang satuan meter, singkatannya M, dimensi L. Massa satuan kilogram, singkatan kg, dimensi M. Waktu satuan sekon, singkatan S, dimensi T. Arus listrik satuan ampere, singkatan A, dimensi I. Suhu satuan Kelvin, singkatan K, dimensi tak terhingga. Intensitas cahaya satuan candela, singkatan CD, dimensi G. Besaran pokok jumlah zat satuan mol, singkatan mol, dimensi N. Dan besaran pokok tak berdimensi, yaitu sudut datar satuan radian, singkatan rad, dimensi tidak ada. Sudut ruang satuan steradian, singkatan SR, dimensi tidak ada. Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi, satu, untuk menurunkan satuan dari satuan besaran. Kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi. 1. Dimensi ruas kanan, dimensi ruas kiri. 2. Setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang kita ketahui di kolom A dan B. Besaran kecepatan satuan meter per detik. Luas satuan meter kuadrat. Yang kedua, B, mempunyai nama khusus. Besaran gaya satuan Newton, lambang N. Yang kedua, energi satuan joule, lambang J. Daya satuan watt, lambang W. Frekuensi satuan hertz, lambang HS. HZ. Besaran turunan dan dimensi yang kita ketahui di kolom
berikut. Besaran pokok, luas, rumus, panjang kali lebar, dimensi L kuadrat. Volume, rumus, panjang kali lebar kali tinggi L pangkat 3. Massa jenis, rumus, massa per volume, dimensi M kali L pangkat minus 3. Kecepatan perpindahan per waktu, dimensi L kali T pangkat minus 1. Percepatan rumus kecepatan per waktu, dimensi L kali T pangkat minus 2. Gaya, rumus massa kali percepatan, dimensi M kali L kali T pangkat minus 2. Usaha dan energi, gaya kali perpindahan M kali L kali 2 kali T minus pangkat minus negatif 2. Impuls dan momentum, rumus gaya kali waktu, dimensi M kali L kali T pangkat minus 1. Dan kita ketahui juga satuan besaran turunan. Besaran turunan massa jenis, nama satuan tidak ada, simbolnya juga tidak ada. Turunannya kilogram kali meter pangkat minus 3. Kecepatan V, nama satuan tidak ada, simbol juga tidak ada. Turunan M S minus pangkat minus 1. Besaran turunan gaya F, nama satuan Newton, simbol N yang kita ketahui tadi kan. Turunan kilogram M S pangkat minus 2. Usaha energi kalor, nama satuan joule, simbol PA, turunan N M minus 2. Daya P watt, simbol W, turunan J S pangkat minus 1. Muatan listrik Q, nama satuan coulomb, simbol C, turunan AS. Beda potensi listrik, nama satuan volt, simbol V, turunan WA pangkat minus 1. Hambatan listrik R, nama satuan ohm, simbolnya kayak gini ya, saya juga kurang mengetahui. Turunan VA pangkat minus 1. Frekuensi F, nama satuan Hertz, simbol HS, Hz, turunan S pangkat minus 1. Faktor penggali dalam SI. Ya, kita nengok di tabel. Ada nama atau femto, piko, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, tera. Simbolnya juga kita ketahui A, F, P, N, P, M, K, M, G, T. Dan faktornya juga kita ketahui ada 10 pangkat minus 18, 10 pangkat minus 15, 10 pangkat 12, 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12. Dan juga kita ketahui ada contoh soal berikut. Nomor 1, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. Gaya A gaya, B berat jenis, C tekanan, D usaha, E gaya. Kita masuk ke jawabannya. A gaya, massa kali percepatan. Yang kita ketahui tadi ada rumusnya kan, sama dengan M kali LT pangkat minus 2, sama dengan MLT pangkat minus 2 satuan kilogram meter sekon pangkat minus 2. B berat jenis sama dengan volume per berat jenis sama dengan berat per volume.
gaya per volume MLT sama dengan MLT per minus 2 per L pangkat 3 sama dengan MLT pangkat minus 2 di dalam kurung L pangkat minus 3 sama dengan ML pangkat minus 2 T pangkat minus 2 satuan kilogram per kilogram pangkat minus 2. C. Tekanan lah sama dengan gaya per luas sama dengan MLT pangkat minus 2 per L kuadrat sama dengan MLT pangkat minus 2 satuan kilogram pangkat minus 1 S pangkat minus 1. D. Usaha sama dengan gaya kali jarak sama dengan MLT pangkat kuadrat pangkat 2 kali L sama dengan ML kuadrat T pangkat minus 2 satuan kilogram pangkat minus 2 S pangkat minus 2. Dan terakhir E. Daya sama dengan usaha per waktu sama dengan ML2 ML kuadrat ML kuadrat T pangkat minus 2 per T sama dengan ML kuadrat T pangkat minus 1 satuan kilogram pangkat minus 2 S pangkat minus 1. Dan contoh kedua, bukti besaran berikut dalam identik. A. Energi potensial dan energi kinetik. B. Usaha per energi dan kalor. Jawab. Energi potensial adalah EP atau WP ya, sama dengan MGH. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi sama dengan M kali LT pangkat minus 2 kali L sama dengan ML kuadrat T pangkat minus 2. Energi kinetik atau EK sama dengan setengah MV kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali percepatan kuadrat sama dengan M kali LT pangkat minus 1 pangkat 2 sama dengan ML kuadrat T pangkat minus 2. Keduanya adalah EP dan EK mempunyai dimensi yang sama atau keduanya identik. B. Usaha sama dengan ML kuadrat T pangkat minus 2. Energi sama dengan ML kuadrat T pangkat minus 2. Kalor sama dengan 0,24 kali energi sama dengan ML kuadrat T pangkat 2. Ketiganya memiliki dimensi yang sama atau identik. Dan yang kedua, besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarannya saja atau besaran dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya adalah waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Skalar tidak tergantung sistem koordinat. Dan besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besaran dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Vektor tergantung sistem koordinat. Seperti kita lihat bagian kanan, anak panah Z, Y, dan X. Penggambaran penulisan atau notasi vektor. Seperti kita lihat gambar anak panah PQ. Titik P adalah pangkal vektor dan Q adalah ujung vektor. Tanda panah adalah arah vektor. Panjang PQ sama dengan PQ mutlak bersama besarnya panjang vektor. Besar vektor A sama dengan A sama dengan A mutlak. Dia memakai tanda mutlak. Catatan, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Seperti kita lihat, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama, A sama dengan B. Dan yang bagian B, dua vektor dikatakan tidak sama jika kita lihat tanda panah A lurus dan B anak panahnya ke atas.
yaitu A sama dengan per B, dan besaran tidak sama juga, arahnya sama tapi panjangnya berbeda dan besar arahnya berbeda. Ya, seperti ini. Operasi matematika vektor. Jumlah dan selisih vektor yaitu jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Jajar genjang seperti yang kita lihat, A tanda panah ke samping tambah B tanda panah ke atas, sama dengan, kita lihat ini, B minus B, S sama dengan A kurang B, dan R sama dengan A tambah B, dan ke kanan adalah A. Besarnya vektor R sama dengan R mutlak sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos tak terhingga. Besarnya vektor A tambah B sama dengan R sama dengan R mutlak sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos. Besarnya vektor A kurang B sama dengan S sama dengan S mutlak sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos. Kosinus ya maksudnya. Jika vektor A dan B searah, maka ya, kita lihat ini, R sama dengan A tambah B. Jika vektor A dan B berlawanan arah, maka kita lihat sama dengan apa ya, 180 derajat. R sama dengan A kurang B, dan jika vektor A dan B saling tegak lurus, R sama dengan 0. Ya, seperti yang kita tahu tadi, jajar genjang, segitiga, poligon, uraian. Segitiga itu kita lihat ini gambarnya, dan juga poligon ini bergambarnya, dan uraian, vektor diuraikan atas komponen-komponennya, sumbu X dan sumbu Y. A sama dengan A X kali I tambah A Y kali J, dan B sama dengan BX I tambah B kali J. Ya, besar vektor A tambah B sama dengan A tambah B mutlak sama dengan R mutlak. Rx sama dengan AX tambah BX, dan RY sama dengan AY tambah BY. R mutlak sama dengan AB, A tambah B ya maksud saya. Mutlak sama dengan akar Rx kuadrat tambah RY kuadrat. Arah vektor R terhadap sumbu X positif sama dengan tangan RY per Rx arch 3 RY per Rx. Dan juga ada perkalian vektor, perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor, perkalian titik, dot produk, perkalian silang atau cross produk. Perkalian skalar dengan vektor yaitu ada rumusnya C sama dengan K kali A. Dan juga kita lihat perkalian vektor dengan vektor, perkalian titik dot, hasil skalar. A kali B sama dengan C, C sama dengan skalar. Seperti lihat gambar berikut. Dan juga besarnya C sama dengan A mutlak B mutlak kosinus. A sama dengan A mutlak sama dengan besar vektor A. B sama dengan B mutlak sama dengan besar vektor B, dan sudut antara vektor A dan B. Sifat perkalian titik komutatif A kali B sama dengan B kali A, distributif A kali
B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Catatan, jika A dan B saling tegak lurus, maka A kali B sama dengan 0. Jika A dan B searah, maka A dan B sama dengan A kali B. Jika A dan B berlawanan arah, maka A kali B sama dengan minus A kali B. Dan perkalian silang itu seperti ini ya. C sama dengan A kali B dan C sama dengan B kali A. Arah vektor C sesuai aturan tangan kanan besarnya ya. C sama dengan A kali B dan AB sin sifat-sifat tidak komutatif A kali B sama dengan per B kali A. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A kali B sama dengan B kali A. Sudah tadi kita bahas ya. Catatan. Vektor satuan, vektor yang besarnya satuan. A sama dengan A per A mutlak. Dan A sama dengan A per mutlak sama dengan A mutlak per A mutlak sama dengan 1. Dan kita lihat ke bawah, sifat perkalian itu kita bisa lihat di sini. I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1. Dan I kali J sama dengan J kali K sama dengan K kali I sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian saling silang. Cross produk vektor satuan. I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0. I kali J sama dengan K. J kali K sama dengan I dan K dan K kali I sama dengan J. Contoh soal 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Besar dan arah vektor pada gambar di samping. Kita lihat ya. Vektor A, B, C, dan DF. Besar 19, 15, 16, 11, 22. Arah 0, 45, 135, 207, 270. Hitung besar dan vektor. Jawab. Besar vektor R sama dengan akar Rx 2 tambah Ry kuadrat Ry 2 dan akar 8 kali 5 kuadrat kurang F kali minus 5 kali 1 kuadrat dan akar 94,0 sama dengan 19,67 mili ya. Dan ini juga 23. Tentukan hasil perkalian silang dari dua vektor berikut. 2i kurang 2j tambah 4k. B sama dengan I kurang 3j tambah 2k. Perkalian titik A kali B sama dengan 2 kali 1 tambah minus 2 kali minus 3 tambah 4 kali 2 sama dengan 16. Perkalian silang A kali B sama dengan I 21 J minus 2 minus 3 K 4 2 sama dengan minus 2 kali 2 kurang 4 kali minus 3 I kurang 2 kali 2 tambah 4 kali 1 J tambah 2 kali minus 3 kurang minus 2 kali 1 K minus 4 tambah 12I kurang 4 kurang 4J tambah minus 6 tambah 4K. 8I kurang 0J kurang 2J. 8I kurang 2K. Itulah contoh soal. Mari kita lihat. Ada jawaban ya seperti ini. Contoh soalnya bisa kita pelajari.
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini soal yang saya buat, ini soal yang saya kerjakan. Menurut saya kayak gini. Oke. Dan yang ketiga, dinamika gerak. Pengertian dinamika gerak adalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan oleh tarikan. Hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton adalah ini ya, rumusnya 0, F sama dengan 0. Dan yang ke hukum Newton kedua bisa kita lihat ini A sama dengan F per M. Dan yang ketiga, hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. W sama dengan M kali G. W adalah gaya berat, M massa benda, G adalah percepatan gravitasi. Hukum gravitasi Newton. F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Percepatan gravitasi dan ketinggian. G sama dengan G besar M per R kuadrat. Gaya itu merupakan dorongan atau tarikan. Gaya normal mempunyai berapa ini ya? Mempunyai 2 kayaknya, gaya gesek dan gaya sentripetal. Gaya gesek ada juga 2 nih, gaya gesek statif di mana F 8 sama dengan pi 8 kali N, dan gaya gesek kinetik FK sama dengan pi K kali N. Gaya sentripetal sebuah gaya yang menyebabkan gerak di jalur yang melengkung. Itulah gaya sentripetal, yaitu Fs sama dengan mv kuadrat per R. Contoh soal ya. Soal 1. Suatu benda atau balok terletak di atas bidang datar yang licin. Balok mengalami gaya tarik F1 sama dengan 12N ke kanan, gaya F2 kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Kita lihat ya, F1 sama dengan 15N. Pembahasan karena benda tetap diam sesuai dengan hukum Newton 1, F sama dengan 0. F1 kurang F2 sama dengan 0, F2 sama dengan F1 sama dengan 15. Dan nomor 2, sebuah beban meluncurkan ke kanan dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Jika F1 dan F3 ke kanan dengan F1 sama dengan 10N dan F2 ke kiri dengan besar 20N, berapakah besar F3? Jika F1 dan F3 ke kanan dengan F1 sama dengan 10N. Pembahasan di sini kita lihat sesuai hukum Newton 1, gaya gesek. Gaya yang bergerak lurus beraturan kecepatan tetap adalah 0 karena tidak memiliki percepatan. Seperti soal nomor 1 tadi, F sama dengan 0, F1 tambah F3 kurang F2 sama dengan 0. F3 sama dengan F2 kurang 1, F3 sama dengan 20 kurang 10, F3 sama dengan 10 N Newton.
Dan begitu juga dengan soal nomor 3. Di sini kita lihat beban yang beratnya 50 Newton tergantung pada dua tali seperti ditunjukkan gambar. Sin 3 7 O. Pembahasan kita lihat gambar. F sama dengan 0, T kurang W sama dengan 0, maka T sama dengan W sama dengan 50 N. Soal nomor 4 juga kita lihat di sini. Masuk tadi contoh soal. Ini soal yang saya kerjakan tentang dinamika gerak, yaitu soal 1. Beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 sin 37 sama dengan 0,6. Beberapa beban mengakhiri gaya F mendatar sebesar 20 N. Perhatikan gambar. F sama dengan 20 N. M massa sama dengan 5 kg. Dan sikunya sama dengan 37 derajat. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya A. Fx sama dengan M kali A, W sin 37 kurang F cos 37 sama dengan M kali A, M kali G kali sin 37 kurang F cos 37 sama dengan M kali A, 5 kali 10 kali 0,6 kurang 20 kali 4 per 5 sama dengan 5 kali A, 30 kurang 16 sama dengan 5A, 14 sama dengan 5A, A sama dengan 14 per 5 sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. Jadi ini kita dapat hasilnya. Dan itu juga dengan nomor 2. Saya sudah menjawabnya. Bisa kita lihat bersama-sama. Kita membaca dari soal nomor 2 beban yang 1. Dan begitu juga nomor 3, saya juga sudah mengerjakannya. Gaya F 10 Newton, massa blok A 2 kg, blok B 3 kg, lantai licin, maka percepatan sistem. Ditanya percepatan, maka rumusnya F sama dengan MA tambah MB kali A. 10 sama dengan 2 tambah 3 kali A. 10 sama dengan 5 kali A. A sama dengan 10 per 5. Jadi A sama dengan 2. Begitu juga dengan soal nomor 4. Bisa kita lihat di sini. Soal nomor 4 dan jawabannya. Dan soal nomor 5 juga sudah dikerjakan ya. Bagi yang tidak mengerti bisa cantumkan ke kolom komentar. Dan juga soal nomor 6 sudah saya agak panjang jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal ke materi nomor yang keempat. Yang keempat, kinematika gerak lurus. Suatu benda dikatakan gerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebab disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak
satu dimensi. Perpindahan kecepatan dan percepatan. Perpindahan vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Coba kita lihat rumus segitiga X sama dengan X2 kurang X1. Catatan, jarak skalar. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda adalah A ke B 5 meter dan B ke A 5 meter. Contoh, benda bergerak dari A ke B adalah 5 meter dan perpindahan segitiga X sama dengan 0, jarak sama dengan 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter. Kecepatan vektor. Bila benda memerlukan waktu segitiga T untuk mengalami perpindahan segitiga X, maka kecepatan rata-rata adalah, lihat gambar berikut, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Itu rumusnya, V rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Kita lihat rumus, V rata-rata sama X2 kurang X1 per T2 kurang T1 sama dengan segitiga X per segitiga T. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelaju rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan, atau juga bisa dirumuskan V sama dengan X per T. Percepatan rata-rata perubahan kecepatan per satuan waktu. Bisa kita lihat rumusnya, A rata-rata sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan segitiga V per segitiga T. Gerak lurus beraturan atau GLB. Kita lihat jarak, kecepatan, dan percepatan. X, kita lihat rumus, X sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap per konstan. Besar percepatan A sama dengan besar perubahan percepatan per perubahan waktu. A sama dengan V per T sama dengan VT kurang V0 per TT per T0 sama dengan VT kurang V0 per T. VT kurang V0 sama dengan AT. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif, A lebih besar daripada 0. Perlambatan bila A negatif, A lebih kecil 0. Grafik GLBB, kita lihat ketentuan A sama dengan konstan ya. Kita lihat grafiknya dengan baik-baik. Dari grafik V kurang T, jarak yang ditempuh benda S, maka S sama dengan luas grafik V kurang T, S sama dengan luas trapesium grafik V kurang T, S sama dengan jumlah garis sejajar kali 1/2 tinggi. S sama dengan V0 tambah VT kali 1/2 T. S sama dengan V0 tambah V0 tambah A kali T kali 1/2 T. S sama dengan 2 V0 tambah A kali T kali 1/2 T. S sama dengan S kali 1/2 V0 T tambah 1/2 A kali T kali T. S sama dengan V0 T tambah 1/2 A kali T kuadrat. Dari VT sama dengan V0 tambah A kali T, bisa disimpulkan juga menjadi S sama dengan V
0 T tambah 1/2 AT kuadrat, sehingga S sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2 atau kuadrat ya. V0 sama dengan VT kurang V0 per A tambah 1/2 A kali VT kurang V0 per A kuadrat sama dengan V0 kali VT kurang V0 kuadrat per A tambah VT kuadrat kurang 2VT kali V0 tambah V0 kuadrat per 2A. Jadi sama dengan 2V0 kali VT kurang 2V0 kuadrat tambah VT kuadrat kurang 2VT kali V0 tambah V0 kuadrat per 2A. S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Jadi 2A S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Atau juga bisa VT kuadrat sama dengan V0 2 tambah 2AS. Persamaan GLBB, di mana VT sama dengan kecepatan akhir benda atau meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal benda atau meter per sekon juga, A sama dengan percepatan benda meter per sekon kuadrat, S sama dengan perpindahan benda atau M, T sama dengan waktu sekon. Kita lihat rumus. VT sama dengan V0 tambah AT, A kali T ya. S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. Kita lihat bagan, gerak vertikal arah ke bawah, arah ke atas, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas GJB, gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Ciri GJB, V0 sama dengan 0, A sama dengan G, S sama dengan H. Rumus GJB adalah VT sama dengan G kali T, H sama dengan 1/2 G kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H atau VT sama dengan akar dari 2 GH. Gerak vertikal ke bawah GVB, gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Rumusnya VT sama dengan V0 tambah G kali T, H sama dengan V0 kali T tambah 1/2 G kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Rumusnya VT sama dengan V0 kurang G T, H sama dengan V0 kali T tambah 1/2 G kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Hal-hal penting dalam GVA adalah kecepatan benda saat H max. Bisa kita lihat gambar benda naik, benda turun. Kalau benda naik minus G, benda turun G-nya ke bawah. VT sama dengan 0, V0 sama dengan 0. Kecepatan benda saat dilepaskan dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. V saat naik, VT sama dengan V0 kurang G T. 0 sama dengan V0 kurang GT, V0 sama dengan G kali T. Saat turun, VT sama dengan V0 tambah G kali T, VT sama 0 tambah G kali T. VT sama dengan G kali T. Sifat simetris gerak vertikal yaitu V0 sama dengan V1. Lama benda di udara atau T naik sama dengan T turun. Seperti tadi V saat naik, rumus V saat naik dan V saat turun ya. Dan selanjutnya kita nengok juga soal nomor 1. Pesawat burung dara Airlines berangkat dari kota P menuju arah timur selama 30 menit dengan kecepatan konstan 200 km per jam.
dari kota Q berlanjut ke kota R yang terletak 53 derajat terhadap arah timur ditempuh selama 1 jam dengan kecepatan konstan 100 km per jam. Kita tengok pada gambar P ke Q, R 53 derajat. A. Tentukan kecepatan rata-rata gerak pesawat. B. Kelajuan rata-rata gerak pesawat. Dan diketahui V1 sama dengan 200 km per jam, T1 sama dengan 30 menit atau setara dengan setengah jam, V2 sama dengan 100 km per jam, T2 sama dengan 1 jam atau setara dengan 60 menit ya. Ditanya kelajuan rata-rata, jarak pertama S1 sama dengan V1 kali T1, S1 sama dengan 200 kali setengah, S1 sama dengan 100 meter. Jarak kedua S2 sama dengan V2 kali T2, S2 sama dengan 100 kali 1, S2 sama dengan 100 meter. Kelajuan rata-rata sama dengan S1 tambah S2 per T1 tambah T2. Kelajuan rata-rata 100 tambah 100 per setengah tambah 1. Jadi kelajuan rata-rata sama dengan 200 per 3 per 2 sama dengan 200 kali 2 per 3 sama dengan 400 per 3. Jadi jawabannya sama dengan 133,3 km per jam. Dan juga seterusnya yang saya kerjakan, nomor 2 boleh dilihat, dan nomor 3 juga yang saya kerjakan, nomor 4 juga, nomor 5, dan yang terakhir nomor 6. Bukan ya, nomor 6, nomor 7, dan terakhir nomor 8. Sekiranya yang tidak mengetahui boleh komentar di kolom komentar. Yang kelima kita bahas tentang hukum Newton yang disusun oleh Pak Iksan. Hukum Newton dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya atau massa dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton, Isaac Newton 1643 sampai 1727 mempublikasikan hukum geraknya dengan merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton 1, setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan sama dengan 0 atau gerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, gerak lurus beraturan, kecuali bila diperpanjang gaya untuk mengubah keadaannya. Bisa kita lihat rumusnya, F sama dengan 0, benda diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton kedua, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dibanding lurus dengan resultan gayanya searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A. Hukum Newton ketiga, jika dua buah benda berinteraksi maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Rumusnya F sama dengan kilogram kali M per detik kuadrat sama dengan Newton. Macam-macam gaya, yaitu gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi yaitu gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lainnya walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak yaitu gaya gravitasi, listrik, dan magnet. Definisi medan, ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya akibatnya benda
Benda yang berada dalam suatu medan atau medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnet akan menderita gaya gravitasi, listrik, dan magnet. Gaya kontak. Gaya yang terjadi hanya pada benda-benda bersentuhan macam-macam yang gaya kontak adalah gravitasi, listrik, dan magnet. Gaya normal. Gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, atau benda melakukan aksi. Bidang melakukan reaksi arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang. Keterangan gambar, kita lihat gambar A, benda berada di atas bidang. B, gaya aksi pada bidang. Dan C, gaya reaksi pada benda. N lebih besar 0, benda menekan bidang tempat benda terletak. N sama dengan 0, benda meninggalkan bidang lintasnya. Dan N lebih kecil 0, tidak mungkin. B, gaya gesekan. Gaya yang melakukan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda, jadi gaya gesekan melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesekan. Gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Gaya gesekan antara zat padat dan zat cair, fluida. Gaya gesekan statis. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Kita lihat Fs lebih kecil sama dengan Psn. Fs sama dengan gaya gesekan statis, Ps sama dengan koefisien gesekan statis, N sama dengan gaya normal. Gaya gesekan kinetik, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif, yaitu rumus Fk lebih kecil sama dengan Pkn. Fk sama dengan gaya gesekan statis, Pk sama dengan koefisien gesekan statis, N sama dengan gaya normal. Jika benda ditarik dengan gaya F tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan, Fs melawan F. Jika gaya F diperbesar sehingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak Fk lebih kecil Fs. Kemungkinan jika Fk lebih besar Fs, benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, benda saat bergerak. Jika Fk lebih kecil Fs, benda bergerak. Sifat-sifat gaya gesekan. Gaya gesekan tergantung sifat permukaan kedua benda bergesekan, tepi, berat benda atau gaya normal. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin, yaitu gaya bekerja pada benda. Gaya normal N sama dengan mg cosinus. Gaya berat W sama dengan mg. Diuraikan menjadi dua komponen, Fx sama dengan mg sin, Fy sama dengan mg cos. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah, sumbu X. Fx sama dengan ma, mg sin sama dengan ma. Gerakan benda pada bidang miring dengan adanya gesekan, F sama dengan ma, mg sin kurang Fk sama dengan ma. Gaya normal N sama dengan mg cos. Gaya berat W sama dengan mg. Gaya gesekan sama dengan Fk sama dengan Pk, N sama dengan Pk mg cos. Sistem katrol. Mungkin dari kita kebanyakan sudah mengetahui katrol adalah sebuah roda kayaknya. Gaya yang bekerja pada benda A, gaya normal. Na sama dengan ma kali G, gaya gesek. Fa sama dengan Pk kali ma kali G, gaya tegangan tali sama dengan T. Pada benda B, gaya berat. Wb sama dengan mb kali G, gaya tegangan tali sama dengan T.
bisa kita lihat untuk bidang kasar A sama dengan MB kurang 3 kali MA per MA tambah MB kali G. Untuk bidang licin A sama dengan MB per MA tambah MB kali G. Dua buah benda yang bertumpukan pada bidang horizontal seperti A blok M 1 berada di atas blok M2 dan gambar B diagram gaya vertikal untuk tiap blok. Gaya normal pada benda M1 adalah N1 sama dengan M1 kali G, N2 sama dengan M1 tambah M2 kali G. Contoh soal bisa kita lihat dengan pembahasannya. Yang kita lihat ini soal 4. Seperti kita lihat soal yang saya kerjakan, jika benda ini diam, carilah besaran dan arah gaya gesek. Diketahui MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 5 kg, NA sama dengan M kali G, 4 kali 10 Newton sama dengan 40 N, dan NB sama dengan M kali G sama dengan 50 kali 10 sama dengan 50, jadi 50 Newton. Ditanya FG. Fx sama dengan 0, 50 sin 37 derajat tambah Fgas kurang 40 Newton sama dengan 0. Fg sama dengan 40 kurang 50 sin 30 derajat. Fg sama dengan 40 kurang 50 kali 3/5 N. Fg sama dengan 40 per 30 N. Fg sama dengan 10 N. Jadi Fg nya sama dengan 10 N. Bisa juga kita lihat nomor 2, bisa dipahami. Dan nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4. Bagi yang kurang mengetahui jalannya, coba cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin sekian dari video saya yang saya buat, dan inilah dari keseluruhan materi yang saya dapat dari perkuliahan semester 1. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan juga tanda loncengnya. Terima kasih.